Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Gimana kabar semua? Tetap sehat? Semoga semua tetap sehat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan, oke? Oke, kali ini gua lagi OTW ke kantor. Cuman agak kesiangan karena barusan gue mampir dulu ke toko baut. Gue nyari baut buat mounting kamera gue yang di helm Halves. Jadi gue di helm Halves itu gue mounting itu gue baut ke visor gue bolongin, gue baut supaya lebih aman. Karena gue kurang percaya gitu kalau sama double tap itu kan daya rekatnya tuh dia ada umurnya. Jadi kalau mungkin sering kena air atau kena debu, lama-lama dia nggak lengket lagi, ntar kan nggak lucu. Gue lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba ada yang jatuh. Jadi mendingan gue ngalahin visor, gue bolongin supaya kameranya lebih aman gitu, dibanding sayang visor malah kameranya yang hilang. Oke. Hari ini gue sedikit mau ngebahas tentang motovlog, karena di beberapa channel YouTube tentang motovlog yang gue lihat kayak banyak gitu yang komen kayak, lah lu motovlog kok bahasnya bukan tentang motor sih, atau lu motovlog kok malah bahasa makanan atau malah game gitu. Jadi gini, gue udah search di beberapa kanal informasi. Jadi motovlog itu sebenarnya itu dia terbagi jadi dua kata, yaitu moto dan vlog. Kita mundur rada jauh dulu ya. Vlog itu kan sebenarnya singkatan juga. Jadi motovlog itu dua kali disingkat tuh. Jadi motovlog itu singkatan, terus vlog itu sendiri singkatan juga. Vlog itu tuh sebenarnya singkatan dari video blog. Nah, blog ini sendiri, blog itu sebenarnya kalau dari yang gue baca-baca, blog itu sebenarnya itu adalah kalau dulu tuh kegiatan lah, kalau gue bilang kegiatan orang menceritakan sesuatu atau sharing sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Nah, bedanya blog sama vlog, kalau blog itu melalui tulisan, jadi lu nulis panjang lebar ntar dibaca sama orang gitu. Kalau vlog itu lu menceritakannya melalui video, entah lu bisa sambil ngomong atau lu bener-bener cuman bikin video doang, atau ada narasinya, atau lu sambil selfie ngoceh-ngoceh gitu. Jadi simpelnya motovlog itu adalah, ini persepsi gue ya, jadi lu membagikan pengalaman lu atau sharing lah sama orang melalui video yang diambil dari atas motor gitu, makanya dibilang motovlog. Jadi kalau misalnya orang banyak yang komplain, oh lu motovlog nggak ngebahas tentang motor, ya bebas sih. Motovlog itu berarti kan intinya lu sharing sama orang, cuman videonya diambil dari atas motor gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang naik motor nih, dia mau sharingnya tentang rute-rute perjalanan gitu untuk orang-orang yang suka traveling. Misalnya dia nyari-nyari jalan, itu oke. Terus ada yang bahas tentang makanan, misalnya dia motovlog tuh, jadi dia perjalanan ke restoran-restoran atau tempat makan tertentu. Nah, nanti dia kasih tahu tuh di sini nih pengalaman makannya gimana sih. Wah, menunya enak, atau menunya tentang apa, menu-menu Itali gitu, menu Jepang gitu, atau bahkan ya
nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya lu motovlog tapi ngebahasnya game gitu. Nah kalau gua, rencana gua sih sebenarnya gua motovlog itu gua mau sharing-sharing ya, apa ya, experience gua di jalanan selama perjalanan, entah itu jalan ke kantor, San Mori, atau riding malam, atau ya mungkin kadang sore-sore gitu, misalnya gua harus beli pampers atau apa gitu. Sebenarnya gue cuma mau sharing itu sih, sambil sedikit bagi-bagi ilmu atau bagi-bagi ya sesuatu yang gue tahu lah gitu sama kalian, sama lu pada gitu. Kayak contohnya kemarin di episode pertama gue jalan-jalan San Mori, speeding dikit gitu. Jadi gue mau bagi experience sama kalian gini loh. Kalau San Mori itu, walaupun dari beberapa orang yang nonton banyak yang komen sama gue sih, lu San Mori, orang mah biasanya San Mori itu jalurnya dari pinggir ke tengah, ngumpul di tengah. Kalau gue malah kebalik tuh, gue dari tengah malah ke pinggir. Karena emang kita nyarinya sebenarnya emang nggak nyari tempat yang rame sih. Tujuan kita San Mori itu bukan untuk ke tempat rame terus nongkrong gabung sama yang enggak. Tujuan kita San Mori cuma pengen jalan-jalan aja. San Mori itu sendiri kan kepanjangnya Sunday Morning Ride gitu. Jadi apa ya, riding, jalan-jalan naik motor di minggu pagi, nggak harus ngumpul di tengah, nggak harus rame-rame juga, lu sendirian juga bisa dibilang San Mori, yang penting pagi gitu. Terus masalah motovlog lagi gitu, kayak banyak tuh soalnya yang komen kalau gue lihat ya. Terus ada beberapa juga ada yang ngebahas, jadi meluruskan lah arti dari motovlog itu sendiri supaya nggak salah kaprah nih. Jangan ntar taunya ke depannya kayak, oh lu kok ngomong apa, lu motovlog tapi bahas motornya cuma sekali, sisanya ngoceh-ngoceh ngalur ngidul ya. Ya itu bebas sih, karena nggak ada pakemnya untuk motovlog itu harus ngapain. Intinya motovlog itu adalah lu vlogging di atas motor gitu. Jadi kenapa gua ngeset angle kamera gue sedemikian rupa supaya ini batok motor gue kelihatan, spion kelihatan, tapi jalanan depan juga tetap kelihatan. Karena gue pengen orang-orang yang nonton video gue itu bener-bener ngerasain POV gue waktu jalan ke kantor. Balik lagi, karena tujuan dasar gue adalah mau berbagi experience gitu. Kayak misalnya, wah ternyata di sini nih kalau jam segini tiap hari macet ya, ternyata di sini ada razia gitu. Karena nanti kedepannya juga gue nggak akan tiap hari lewat jalur ini sih. Jujur kalau ditanya, gue itu orangnya bosenan. Jadi misalnya nih gue udah lewat sini 2 hari 3 hari, kadang gue besoknya tuh gue nggak lewat sini lagi, gue muter kayak rada jauh yang lewat jalan gede. Pokoknya tergantung kondisi lah. Kalau misalnya gue udah telat banget, biasanya gue lewat jalan potong, jalan kecil kayak gini gitu. Kalau misalnya rada nyantai atau kerjaan lagi nggak banyak, gue lewat jalan gede sambil muter-muter, lihat-lihat. Tapi berdasarkan pengalaman kayak kemarin, gue ada teman gue ngajak pulang bareng tuh, gue ajak lewat sini, dia malah bilang kok lewat jalan lu malah lebih jauh, lebih lama gitu. Mungkin karena dia baru pertama kali kayak atau berasanya jadi lebih lama, tapi nggak tahu juga sih. Karena gue ngerasain kalau lewat sini sih jauh lebih cepat ya, karena pertama nggak macet, terus nggak ada lampu merah gitu. Cuman kalahnya biasanya kalau kita lewat jalan-jalan kecil kayak gini itu ya, karena ini banyak rumah, jadi akan banyak kita ngelewatin polisi tidur, akan lebih banyak ngerem gitu. Ya wajar lah, itu kan buat keamanan supaya orang nggak ngebut-ngebut. Tapi gue kalau udah malam gue balik emang nggak bakal lewat sini sih. Pokoknya gue batas gue lewat sini tuh jam 10. Sementara gue sering tuh balik dari kantor tuh kadang jam setengah 11 atau jam 11. Jadi gue lebih milih lewat jalur depan, karena apa, lebih rame. Kalau lewat jalur sini tuh sepi. Ya kita nggak tahu lah, orang kan sekarang karena habis pandemi, kerjaan susah, ekonomi susah, kriminal naik. Jadi kita nggak tahu tuh niat orang jahat. Jadi kita lebih baik kita menghindari lah daripada kita mancing mereka buat berbuat jahat gitu. Nah ini nih tadi, jadi gue ngeliatin jalan kecil tuh biasanya keluar di sini nih, udah di deket pom bensin Shell yang tikum gue kemarin sama teman-teman gue. Ntar dulu gatal.
Balik lagi ke motovlog. Kalau ditanya nih, lu influence lu tuh motovlog siapa sih? Jujur, gua semangat ngevlog, semangat mau bikin vlog itu karena gua sering nonton videonya King Rookie. Kalau lu ada yang tahu King Rookie, boleh dilihat videonya. Jadi dia itu motovlogger, simple sih, nggak kayak beberapa motovlogger lain kan dari segi editan apa segala macam agak estetik ya. Kalau dia mah orangnya kalau gue lihat sih cuek gitu. Jadi bener-bener cuman dia udah di jalan itu di opening dan nggak ada video-video opening. Ya udah dia jalan aja, dia berbagi experience-nya dia sama orang-orang gitu. Jalur pagi ini lumayan ramai lancar. Biasanya kalau gue jalan jam segini tuh udah sepi, orang-orang udah pada nyampe di kantor. Cuman tumben nih pagi ya, nggak bisa dibilang pagi sih, siang ini cukup ramai gitu. Mungkin karena besok tanggal merah juga kali ya, jadi orang-orang ngambil cuti, mungkin jalan-jalan sama keluarganya. Kalau gue sih juga kentang juga sih sebenarnya gue hari ini masuk, karena ini kan hari Selasa nih. Hari Senin tuh emang gue jadwalnya WFA, terus besok Rabu libur. Ya gue jatuhnya kayak ya udah masuk sehari doang, besok udah libur lagi. Tapi nggak apa-apa, gue karena lagi banyak kerjaan jadi lebih efektif kalau gue kerjain di kantor. Jadi kalau gue butuh materi-materi atau butuh tanya jawab, butuh sharing-sharing sama teman gue, lebih enak gitu nanya-nanyanya. Oke, ini gue udah sampai di perempatan perempatan Citos ya bilangnya, daerah Fatmawati. Udah deket lagi nih kantor gue dari sini. Sebenarnya harusnya sih belok kanan sana tuh, cuman emang nggak bisa langsung belok kanan kalau ada lampu merah. Jadi pilihannya antara gue tadi lurus ngelewatin lampu merah terus gue puter balik di bawah tol, atau gue lewat sini nih, gue puter balik lewat jalan potong lagi. Karena gue hari ini lagi pengen nyantai-nyantai aja jalannya. Sayang bensin gue tinggal dikit gara-gara kemarin digeber-geber mulu. Nah ini nanti gue di depan belok kiri, lewat dalam, keluar-keluar udah di jalan Fatmawati gitu. Hari ini lumayan penuh juga sih jadwal gue. Ada meeting 2 biji, jadi gue nggak bisa full ngerjain. Padahal kerjaan gue lagi banyak nih. Gue harus bikin mock up karena konsep kemarin ada info konsep udah jadi tapi belum approve sih. Tapi untuk beberapa udah ada yang bisa mulai gue kerjain, mau gue cicilin karena tanggalnya tuh udah mundur dari tanggal yang ditentuin gitu. Biasanya tuh kita emang udah ada planningnya untuk per bulannya. Jadi di tiap bulan tanggal sekian sampai sekian itu bikin konsep. Terus di tanggal sekian kita review bareng. Kalau nanti revisi, kalau udah oke di tanggal sekian sampai sekian mockup dibikin. Terus dicek lagi, revisi lagi, baru dioper ke pihak sponsor untuk di approve atau enggak tuh sama sponsor. Kalau udah approve, udah kita bisa jalan media day-nya. Selesai media day, gue proses dari mockup, gue jadiin final asset, posting deh gitu. Simple sih kalau ngedengernya, tapi untuk perjalanan materi itu dari konsep menuju final asset itu lumayan berat, karena akan ada beberapa debat-debat kayak wah yang ini lebih cocok begini nih gitu, ntar yang satu nggak setuju gitu. Ya biasalah, namanya juga kan kita mau bikin yang terbaik ya, mau bikin yang paling bagus gitu supaya insight-nya gede. Oke, buat kalian yang pengen tahu nih kantor gua tuh di mana sih, ini dikit lagi gua kasih tahu nih, karena nih udah gue tinggal keluar, puter balik, gas tipis-tipis, sampai deh. Gue padahal tuh niatnya hari ini gue mau ngevlognya pakai helm Halves sih. Cuman berhubung kemarin gue tes
dudukannya, posisi kameranya masih kurang bener. Gue pengen angle mirip kayak gini gitu. Ini angle udah paling bagus nih kalau di helm full face. Jadi hari ini gue pakai helm full face dulu sekalian karena gue mau ngasih lihat perbedaannya tuh suara kalau pakai kamera helm half face sama helm full face, karena gue pakai mic yang beda gitu. Kayak helm full face sekalipun suaranya bakal beda nih. Kayak ini sekarang ini kan suara gue kedap bulat ya, karena ini visor ketutup, semua full ketutup. Coba kalau kayak gini nih, visor gue buka, nah nggak ada sih, emang nggak ada suara angin masuk, tapi jadinya suara gue kayak kopong, cempreng gitu. Beda lagi nanti kalau gue pakai helm half face. Kalau pakai helm half face itu karena mikrofonnya benar-benar di depan mulut gue, di bawah hidung, itu ntar ada suara napas gue tuh kedengeran gitu. Gue pakai ya karena gue pakai mikrofonnya murah juga sih. Gue pakai mikrofon yang mikrofon bando tuh, yang ada biasanya dipakai sama customer service tuh atau telemarketer yang dicantolin di kuping terus ada mikrofonnya gitu. Nah yang gua ambil tuh cuman batang mikrofonnya supaya kelihatannya kayak lebih rapi lah, mirip kayak mikrofon yang nempel sama intercom gitu. Dan itu gue pilih itu karena posisi mic-nya juga bukan yang mic boom bener-bener dia nangkap dia arahnya tuh nembaknya emang ke mulut, jadi dia batang terus ngarah ke mulut gitu. Oke guys, ini gue udah sampai guys. Tuh kantor gue tuh ada lambang macan putihnya tuh. Kalau kalian yang suka main game-game Mobile Legends, Free Fire gitu, jadi kantor gue di sini. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di jangan lupa ya di subscribe, terus di komen kalau ada yang mau ditanya-tanyain, di like sama di share ke teman-temannya gitu. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Bye bye.